Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu bimbingan karir dan penerapannya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Nur Anisha, yang kedua ada Nur Cahyani, yang ketiga ada Fitrika Lahayu, dan yang keempat ada Ega Sambahar, yang kelima ada Muhammad Iqbal, dan yang keenam ada Sudirman. Jadi baik, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian bimbingan karir dan penerapannya. Dalam bimbingan karir sendiri terdapat beberapa para ahli yang menguraikan tentang pengertian bimbingan karir. Di antaranya adalah menurut Ahmad Juntika dalam bukunya yang berjudul Bimbingan dan Konseling dalam berbagai latar kehidupan mengatakan, bimbingan karir adalah bimbingan yang membantu individu dalam perencanaan perkembangan dan penyelesaian masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan perkembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan penyelesaian masalah-masalah karir yang dihadapi. Menurut Tolbert, bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Adapun dalam bukunya Thohirin 2007-20 mengartikan bimbingan adalah suatu pemberian bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu klien agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan. Tujuan bimbingan karir. Tujuan bimbingan karir berisikan bahwa tujuan atau sarana yang khas untuk bimbingan karir adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman diri mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang dunia kerja. Yang ketiga, membina sikap yang serasi terhadap partisipasi dalam dunia kerja dan terhadap usaha mempersiapkan diri bagi suatu jabatan. Yang keempat, mengembangkan nilai-nilai sehubungan dengan gaya hidup yang dicita-citakan, termasuk jabatan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan dan melaksanakan keputusan itu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu menurut Bimo Walgito, tujuan dari bimbingan karir secara rinci adalah membantu mahasiswa satu, dapat memahami dan menilai diri sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada pada dirinya, mengetahui kemampuan minat baca, sikap dan cita-citanya. 2. Menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. 3. Mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada pada dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu, memahami hubungan usaha dirinya yang sekarang dengan masa depannya. 4. Menentukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 5. Para mahasiswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupannya yang serasi dan yang sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sudirman ingin membacakan materi tentang cara penerapan bimbingan karir di dunia kerja. Secara umum, bimbingan karir diartikan sebagai bantuan kepada individu untuk menstimulasi, mendorong, dan memberikan kemudahan perkembangan karir dalam kehidupan. Bantuan tersebut mencakup perencanaan karir, pengambilan keputusan, dan penyesuaian pekerjaan.
Di dalam setting sekolah, bimbingan karir dipandang sebagai proses perkembangan yang berkelanjutan dalam upaya membantu individu mempersiapkan karir melalui intervensi kurikuler yang berkaitan dengan perencanaan karir, pengambilan keputusan, pengembangan keterampilan, mengatasi masalah, informasi karir, dan pemahaman diri. Pemahaman sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan, serta mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Layanan bimbingan karir amat erat kaitnya dengan 3 apabila di depan telah dipaparkan tentang peran serta tujuan dari bimbingan karir, maka persoalan yang timbul kemudian adalah berbagai pelaksanaannya. Tujuan bimbingan karir akan dapat dicapai dengan bermacam-macam cara, yaitu A. Bimbingan karir yang dilaksanakan dengan cara yang disusun dalam suatu paket tertentu, yaitu paket bimbingan karir. Setiap paket merupakan modul utuh yang terdiri dari beberapa macam topik bimbingan. Berkaitan dengan hal ini, pihak yang berwenangan yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan paket yang dikenal dengan paket bimbingan karir yang terdiri dari 5 paket. Paket tersebut adalah paket 1, yaitu mengenai pemahaman diri. Paket kedua, mengenai nilai-nilai. Paket ketiga, mengenai pemahaman lingkungan. Paket keempat, mengenai hambatan dan cara mengatasi hambatan. Dan paket kelima, mengenai perencanaan masa depan. Sekian. Baik, cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bimbingan karir selanjutnya yaitu yang kedua, kegiatan bimbingan karir dilaksanakan secara instruksional. Pada pendekatan instruksional ini, kegiatan bimbingan karir tidak dilaksanakan secara khusus, akan tetapi dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Integrasi yang dimaksud adalah selain pendidik memberikan materi sesuai dengan silabus dan RPP mata pelajarannya, mereka juga menyampaikan muatan bimbingan dan konseling karir yang sesuai dengan tema pembahasan mata pelajaran tersebut. Atau dengan kata lain, setiap guru dapat memberikan bimbingan karir pada saat mereka memberikan pelajaran yang berhubungan dengan suatu karir tertentu. Namun pada kenyataannya, hal ini sulit dilaksanakan, mengingat untuk itu guru harus mengenal berbagai karir yang ada dengan baik. Dan di samping itu, waktu untuk menyampaikan pelajaran pokok yang menjadi tanggung jawabnya sebagai guru juga mungkin akan terganggu. Kemudian yang ketiga, bimbingan karir dilaksanakan dalam bentuk pengajaran unit. Nah, pengajaran unit merupakan teknik dalam membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang suatu pekerjaan tertentu melalui kerjasama antara pembimbing dan guru bidang studi. Jika ini yang ditempuh, maka kegiatan bimbingan karir direncanakan dan diprogramkan oleh sekolah. Dalam kaitan ini, petugas bimbingan yang memberikan bimbingan karir ini tidak memberikan beban kepada guru-guru lain. Namun, bila menggunakan pola ini, sudah barang tentu perlu ada jam tersendiri yang khusus disediakan untuk keperluan kegiatan bimbingan karir tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan bukan hanya memahami, namun juga dapat menjadi buah manfaat untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.